Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kaji kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan materi kita bersiap menuju Id Mubarak. 3 hari lagi insya Allah kita memasuki Idul Fitri, hari kemenangan kita sebagai orang yang beriman, karena kita sukses kembali ke fitrahnya manusia, kembali kepada esensinya manusia, yaitu apa? Terpanggil dalam kebaikan, terpanggil dalam kebenaran, dan seterusnya. Maka pada bagian yang ketiga ini, fitrah manusia itu setelah bersih pada bagian pertama, yang kedua benar kemarin, yang ketiga adalah lurus. Lurus dalam arti tidak bengkok. Satunya garis antara titik niat sampai titik tujuan. Sehingga kita jelas toh, kalau kita sudah ada titik berangkatnya, titik niatnya, dan kita memperhatikan titik tuju, dan jangan sampai kita tergoda dengan belokan-belokan yang akan menjadikan kita tidak sukses ke titik tujuan. Karena apa? Ini berbatas waktu. Berbatas waktu. Betapa banyak orang tertipu dengan waktu ini. Dengan waktu tertipu. Namanya waktu tahajud itu berbatas, terbatas. Waktu subuh terbatas. Bahkan waktu sedekah itu terbatas. Kan begitu? Bahkan waktu hidup itu terbatas. Maka pastikan ketika kita masih mempunyai kesempatan itu, kita masih berada di wilayah yang masih memungkinkan berbuat kebaikan itu, luruslah. Kalau sudah lurus, maka insya Allah akan sampai tujuan dengan selamat. Ketika pesawat akan landing, kembali lagi ke sana, seorang pilot harus benar-benar meluruskan posisi pesawat dengan runway-nya. Jangan sampai tergelincir. Begitu tidak waspada, sesaat bisa mengacaukan sesuatu masalah yang pokok, yakni landing dengan benar, landing dengan selamat. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Betapa pentingnya lurus niat kita. Lurus sikap kita. Niat itu dalam dimensi hati, ya. Kemudian lurus dalam sikap
Sikap itu adalah pelaksanaan. Jasmani. Ya. Tadi niat rohani. Kemudian jasmani juga harus menyatu, lurus. Sampai-sampai Allah membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rob, tunjuki kami siratal mustaqim, kepada jalan kehidupan yang lurus. Lurus yang mana? Lurus dengan kebenaran. Lurus dengan kemuliaan. Lurus dengan aturan. Aturan Allah ini dibuat, diturunkan untuk referensi meluruskan semua urusan. Ini semua harus tertuju kepada aturan Allah. Ditarik benang merah untuk apa? Memastikan bahwa apa yang kita lakukan semua akan menuju ke sana. Namun sekali lagi, agama tidak cukup dengan dibatin. Namun juga ada syariatnya. Kita tidak cukup saya ingat kepada Allah. Lah kok enggak sholat? Yang penting kan ingat, tidak seperti itu. Sholat itu syariat. Kalau sudah syariatnya benar, insya Allah hakikat akan tercapai. Syariatnya. Ya, syariat. Maka di dalam pelaksanaan agama, sekali lagi kita itu harus lurus. Fa'akim wajhaka lidini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Kepada apa? Lidin. Kepada agama Allah ini. Lurusnya kepada agama, bukan kepada yang lain. Menghadapkan wajah. Ini kan konsentrasi betul ini. 3 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Pastikan masa 3 hari ini benar-benar untuk menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan konsentrasi. Menguatkan niat. Menguatkan permohonan. Sehingga ketika kita sebagai seorang pilot akan melandingkan pesawat itu, nggak mungkin kita cengengesan. Nggak akan mungkin kita akan tertawa-tawa, itu nggak bisa. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW pada 10 hari yang terakhir Ramadan ini mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Menguatkan. Untuk apa? Untuk aksi yang lebih dahsyat. Bahkan pastikan kita maksimal di dalam 10 hari yang terakhir ini. Lurus kepada Allah. Lurus kepada Rasulullah. Karena itu syariatnya. Nggak bisa. Kita hanya membuat sendiri, itu nggak bisa. Nanti sia-sia. Terlalu mahal Bapak Ibu. Kalau kita sudah memasuki kesempatan akhir Ramadan kayak gini, itu memang tidak mudah. Kadang-kadang lucu kok pripun. Ini sudah diatur, sudah dikondisikan. Adanya pandemi ini kan seharusnya kita benar-benar menguatkan diri. Menguatkan semangat untuk tidak keluar. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memanfaatkan the prime time ini. Waktu yang sangat dahsyat ini.
Dan prime time itu adalah terbatas. Kalau kita berarti nanti malam. Ya, nanti malam itu kan sudah malam yang ke-29. Pastikan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap lurus, memedomani apa yang telah diturunkan oleh Allah untuk kita semua. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka luruskan, ya, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Karena apa? Nah, karena ya, fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Fitrah manusia tadi. Jadi meluruskan, menghadapkan wajah dengan lurus kepada Allah itu adalah sesuai fitrah Allah. Yang disebabkan Allah itu menciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya yang sedang kita pelajari ini adalah lurus, bersih, benar, lurus. Maka coba kita kembali ya Bapak Ibu. Kembali apa? Kembali memposisikan diri di dalam sikap. Memposisikan diri dalam sikap yang benar, yang lurus. Sudah, ikuti itu. Hadapkan wajahmu, luruskan wajahmu hanya kepada agama Allah. Agama Allah yang lurus, yang benar. Karena apa? Itu fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah itu. Maka semua manusia itu kalau kembali kepada fitrahnya, dijamin pasti ia akan melakukan output dari sikap mereka itu pasti akan diterima secara fitrah manusia. Karena memang seperti itu. Bahkan Allah menjamin, wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah itu akan selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, siratim mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai. Kan jelas ini, pernyataan kita sebenarnya jelas. Hanya diperlukan penguatan pemahaman bahwa kita harus senantiasa lurus. Terhadap apa? Lurus terhadap ketentuan Allah, lurus terhadap contoh-contoh dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bersiap menuju ke Id Mubarak itu benar, arahannya jelas, bukan sing penting, bukan gitu. Namun apa yang semestinya. Insya Allah jika kita jalani, ya, bersihnya hati, benar, pelaksanaannya lurus, yang dituju, insya Allah kita semua akan sukses
memasuki Idul Fitri. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menguatkan jiwa kita sehingga kita bersama-sama masuk Idul Fitri secara benar. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.